saya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi buat yang belum tahu, Sukmo jarang tampil, jadi dia lagi diproses dibuang telurnya teman-teman ya. Jadi setahun tuh kebanyakan burung kalau udah kerja, jadi birahinya sama emosinya memuncak. Jadi kebanyakan burung betina itu kayak males bunyi, moodnya tuh walaupun mau bunyi dia nggak sebagus mood yang stabil normalnya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya punya betina yang lagi rewel, jadi dia udah kesannya gacor, jalan di lapangan, udah jedanya rapat, kesannya udah double kuat berapa menit gitu. Kalau Sukmo sendiri biasanya dia di rumah kesannya mau dibunyiin, dia double-nya tuh kuat sampai 5-6 menit, nggak berhenti-berhenti. Jeda rapat, durasi pendek, agak panjang, pendek, agak panjang, kuat sampai 5 menit teman-teman ya. Jadi sedikit tips buat teman-teman. Jadi ini hari ini kita jodohin dia, kasih dia jantan di dalamnya. Prosesnya sebenarnya dia nggak jodoh. Jadi dia tuh kesannya kita proses supaya jodoh. Jadi ada caranya teman-teman ya. Jadi caranya kita sediain sangkar kotak kayak gini, terus kasih glodok, tapi glodoknya itu nggak ada sarangnya. Kenapa nggak ada sarangnya? Jadi dia biar fokus jodoh sama ngepoin si jantannya. Jadi ketika dia nanti udah kepo ke jantannya, dia bakal nggak menghajar jantannya, tapi dia lebih ke fokus kepo sama glodoknya. Karena kalau glodok masih kosong, dia pasti kesannya ngintip-ngintip. Cuma nanti ketika kita kasih sarang, ketika dia udah jodoh beneran, dia nanti bakal kawin. Jadi prosesnya yang pertama teman-teman, kalau punya kesannya betina galak tapi mau diterakin, dibuang telurnya supaya netral lagi birahinya. Jadi buat teman-teman bisa sediain sangkar kotak seperti ini, terus kasih glodok tapi jangan ada sangkarnya, sarangnya maksudnya. Jadi itu sarangnya tuh belum ada, jadi nanti betinanya tuh langsung dimasukin. Setelah itu jantannya tuh teman-teman masukin. Namanya burung single kan kita wajib cari jantan yang cocok ya. Tapi kalau saya pribadi kelamaan, buang-buang waktu. Jadi kasih aja jantan yang mapan, kemudian kasih glodok kosong, sarangnya tuh nggak ada sarangnya. Terus kasih sangkar kotak langsung tanpa kita proses di sangkar bulat, jodoh enggaknya tuh kelamaan. Terus satu hari dia pasti kepo teman-teman. Dia tuh ngeliatin si jantannya, cuma nggak langsung cium-ciuman, nggak langsung sisir-sisiran kayak gitu. Jadi dia nanti di satu hari masih kepo, kesannya kayak gini, masih nggak respon sama jantannya. 2 hari sama nggak respon. Yang ketiga hari dia pasti kepo sama glodoknya. Glodoknya itu ada isinya nggak, sama dia tuh diliatin di depan lubangnya tuh diliatin. Kemudian kalau dia kesannya mulai nyaman, dia nanti hari ketiga sama hari keempat tuh bakal masuk di glodok tersebut. Malam hari biasanya, malam. Nanti jantannya mesti di atas glodok, soalnya dia masih belum mood birahinya kawin, belum keluar. Tapi kalau di hari 4-nya si ceweknya udah masuk di dalam glodok, kebanyakan nanti jantannya pasti langsung jodoh. Dia bakal masuk nih, contohnya di Sukmonya masuk di dalam glodok temen-temennya. Akhirnya tuh jantannya kepo dan cium-ciuman seperti ini kesannya, langsung jodoh, sisir-sisiran tanpa tarung sedikit pun, tanpa melukai pasangan jantannya tersebut. Jadi dia tuh lebih efektif tuh caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi itu kesannya aman buat player kita, aman buat si jantannya, dan pastinya langsung jodoh, klop. Dan cara seperti ini biasanya dilakukan buat teman-teman kesannya yang betinanya lagi error. Lebih baiknya kalau kesannya dalam 1 bulan itu teman-teman udah perbaiki, turunin birahi, turunin emosi, tapi nggak reda-reda. Lebih baik tuh betina teman-teman tuh langsung diproses seperti ini, buang telur. Caranya buang telur gimana? Jodoh udah, misalnya udah jodoh kayak gini, dalam glodok kan nggak ada sangkarnya, teman-teman langsung nanti beliin sarang.
kayu, serat-serat yang potong-potong itu, teman-teman langsung masukin di dalam glodoknya, penuhin aja, tapi jangan sampai penuh-penuh banget. Nanti itu sehari bakal ditata sendiri sama si betinanya. Kemudian nanti beberapa hari dia pasti proses kawin. Di proses kawin itu nanti dia bakal kawin, kemudian nelor. Kemudian kalau udah nelor, usahain teman-teman jangan sampai betinanya tersebut angkrem. Jadi dihitungin sama diliatin posisi perutnya. Posisi perutnya kalau udah kesannya besar, jadi dia mulai ada telurnya. Jadi ketika dia mulai ada telurnya, teman-teman kasih dia waktu. Biasanya dia mulai bertelur semingguan, keluar misalnya 1, keluar 2, keluar 3, sampai kesannya tuh di perutnya itu nggak ada isi telurnya. Jadi pastiin di perutnya nggak ada isi telurnya. Kemudian teman-teman bisa cek di glodoknya, ada pintunya di sebelah sana, bisa dibuka sedikit, kira-kira telurnya berapa, 2, 3. Kalau masih kesannya 2 tuh masih bisa keluar lagi telurnya nanti. Jadi tunggu dulu sampai mentoknya telurnya, biasanya betina 4. Terus sekiranya dia udah keluar telurnya semua 4 nih misalnya, terus kempes perutnya, kita lihat, kasih waktu, besoknya kita cermati. Ketika betina sering diglodok nggak keluar-keluar, berarti dia proses angkem. Jangan sampai dikasih angkem. Jadi langsung malamnya teman-teman ambil telurnya semua, terus biarin dia sehari sama jantannya. Kemudian besoknya teman-teman langsung pisah si betinanya, diproses lagi dari awal, dikasih sangkar bulat sendiri single. Kemudian proses berikutnya buat teman-teman kalau punya pasangannya jantan yang sebelumnya udah dikawinin sama si dia, jadi teman-teman lebih baik fungsiin dulu si jantannya. Jadi ruangan tuh netral, si betina harus single factor lagi. Jadi dia tuh sendiri di rumah sehari, jangan dikerodong. Kita kan ngambilnya malam, kasih sangkar bulat itu jangan dikerodong dulu, biarin dia tenang, adaptasi di sangkar kapsul lagi. Besoknya langsung kita embun, kemudian langsung kita mandiin, sistem semprot nggak apa-apa, soalnya kan masih pastinya gemuk, ada lemaknya. Kita proses lagi, embun, mandi, jemur, sampai kesannya dia tuh langsing lagi badan-badannya. Terus di titik itu burung betina pasti bunyinya enak, karena dia udah keluar birahi overnya. Kemudian dia udah stabil, habis buang telur. Kemudian kita proses seperti rawatan biasa, embun, mandi, jemur. Buat makan bisa disesuaikan teman-teman, makannya kenceng apa polosan. Kalau saya pribadi pakai polosan. Burung vector ya apa-apa itu udah vector. Mau ngeluarin ngekeknya tetap kita mainnya di gantangan, jangan di rumah, jangan dibiasain. Percuma bunyi di rumah kalau di gantangan cuma diem. Itu banyak burung kayak gitu, soalnya kebanyakan tuh burung betina mainnya kenceng makannya. Udah single main kenceng. Burung kan kalau single gampang naik birainya ya teman-teman ya. Jadi otomatis di rumah full gacor. Kalau udah full gacor gimana nyetingnya nanti di gantangan, kan gitu pertanyaannya. Jadi lebih baik di rumah tuh direndam biar dia istirahat, fokus sendiri. Kemudian nanti kalau udah kondisi habis telur tadi, badannya udah enak, udah mulai bunyinya enak, kita baru bawa ke lapangan. Paling prosesnya 1 minggu sampai 2 minggu. Asal jokinya nekat pasti cepet jalan. Jadi rawatannya seperti itu. Ketika dia birahi tinggi, teman-teman bisa proses di glodok, cariin sangkar kotak, satiin jantan, kemudian dikawinin, telorin. Kemudian udah telur semua, telurnya langsung diambil semua. Terus jantannya disingkirin beda rumah dulu. Penting jangan jual teman-teman ya, dititipin apa dikasih ruangan rumah yang lain, penting jangan satu rumah. Nanti efeknya fatal biasanya. Efeknya sebenarnya nggak seberapa, cuma
kalau teman-teman pengen stabil playernya, lebih baik beda rumah, jangan beda ruangan. Jadi biar nggak dengar suaranya si jantan. Efeknya nanti kalau teman-teman betinanya udah mapan lagi, seminggu udah dirawat harian normal, seminggu langsung jalan lapangan lagi, terus enak. Tapi dia denger suara jantannya, dia bakal kepo lagi. Naik turun, bunyi nggak jelas, muter-muter, itu karena dia nyariin si jantannya. Dengar suaranya soalnya, walaupun dia nggak lihat, itu efeknya sangat besar kalau menurut saya pribadi, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, prosesnya seperti ini. Jadi ini cara menolak macet untuk betina SF. Ini cara seperti ini udah dilakuin banyak orang, pasti banyak yang tahu. Cuma kita kali ini mau sharing bareng teman-teman, jadi biar dipraktekin teman-teman juga. Jadi cara ini efektif. Jadi buat teman-teman biasanya mau tanyanya seperti ini biasanya, Om, ketika mau dibuang telur itu fase yang seperti apa? Jadi fasenya biasanya burung betina kalau udah moodnya ngaco, contohnya setiap hari jalan lomba stabil, bunyi jedanya enak, terus betina tuh awet teman-teman ya, nggak musiman. Jadi seminggu 2 minggu nggak seperti itu. Jadi betina tuh kebanyakan bulan-bulanan stabilnya, bisa juga setahun. Contohnya ini setahun di sini udah jalan terus setahun lebih lah. Nah, ketika setahun itu teman-teman pasti bisa cermati. Biasanya dia poinnya kesannya 1000, 1500, terus drop ke akhir-akhir tahun ini. Poin paling kesannya 600, 500, 700. Kenapa nggak bisa top seperti awalnya? Teman-teman harus mikir kenapa. Jadi nggak bisa egois juga perawatnya. Kita refresh ke belakang. Jadi kita udah ajak dia kerja di lapangan selama setahun, pasti dia minta imbalan juga. Jadi imbalannya tetap kita kawinin biar dia kesannya dapat enak juga, dapat enak, moodnya dia keluar. Ini kan seperti ini, dia istirahat teman-teman ya, cari enaknya dia. Ntar kalau udah dikasih enak, tinggal kita minta balik, cari enaknya kita juga. Jadi kita ajak ke lomba terus kalau udah enak. Jadi gitu, ada timbal baliknya kesannya. Yang penting jokinya paham terus teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman tanya fasenya seperti apa, fasenya selagi dia nggak stabil, poinnya biasanya sekian, kenapa nggak sampai sekian tersebut, malah turun, walaupun bunyi kadang-kadang ngaco kayak gitu. Biasanya legend, nggak legend kayak gitu. Jadi dicermati dulu, jangan ambil keputusan oh langsung buang telur, jangan. Jadi harus dicermatin. Buang telur kayak gini, kalau burungnya belum mapan, kesannya belum full enak ngunci di lapangan, teman-teman langsung buang telur kayak gini, burungnya malah macet. Kenapa? Karena cuma gacor, punya salah-salah di gantangan. Kecuali kalau teman-teman burungnya itu udah kesannya rapet, pasti jalan di lapangan, ngedur terus, stabil. Nah itu kesannya dibuang telur kayak gini nggak apa-apa. Dari nada burung enak tuh udah beda. Jadi burung kesannya tuh suaranya enak, senada terus. Biasanya kalau burung yang nadanya masih acak-acakan, kadang kencang langsung, kadang kencang kependek langsung, itu biasanya susah. Kalau dibuang telur biasanya macet dia. Ya, jadi sedikit tips dari saya seperti itu buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe tombol merah di bawah ini. Jadi nanti kita sharing-sharing bareng. Buat yang belum kesannya belum paham, nanti bisa komen di kolom komentar bawah ini, kita nanti sharing-sharing bareng ya. Jadi seperti itu tips dari saya buat teman-teman. Terima kasih.